satu dalam semangatku. Merdeka. Tapi lagu ini itu nggak berlaku ya sama orang yang baru nginjak-nginjak bendera merah putih. Ya, masih ingat nggak kejadian pas tanggal 17 Agustus itu? Ya, tanggal 17 Agustus itu dunia kemerdekaan Indonesia itu dihebohkan sama yang namanya TikTok. Perempuan nginjak-nginjak bendera merah putih. Coba bayangin, cewek bro, nginjak-nginjak bendera merah putih, dibikin TikTok. Emang bocil-bocil nih, waduh kelewat kali ku tengok. Ya, jadi wah sayang kali, cantik-cantik pula lagi tuh. Hah? Kalau emang saking cantiknya udah mau ku bikin jadi istri kalian semua. Tapi nggak usah lah. Kalau kayak gini ya tingkah laku sama perangainya lebih bagus, nggak usah. Nggak sanggup aku membiayai, itu maksudnya. Ya, jadi bukan mau jadi lelucon ya. Ini nih marah nih, lagi marah. Aku biasanya kalau marah bikin pengumuman. Aku bikin videonya, klarifikasi. Klarifikasi. Hijau ditorus, Parbella lagi marah. Ya, coba bayangkan merah putih bro. Perjuangan tuh. Waduh, enak aja kalian bikin video, kalian pijak-pijak, kalian duduki lagi di situ. Iya, entah enggak kalian pakai celana dalam atau enggak. Memang kelewat kalian bah. Ya, kalau di kampung kami kalian bikin kayak gitu nggak tahu lagi kalian mau jadi apa. Jadi apa kalian mungkin itu? Kalian bikin pula lagi video klarifikasinya. Kalau kami itu nggak sengaja lah, yang inilah, yang begitulah. Kalian kira bendera merah putih kalian bikin untuk having fun itu nggak ada yang keberatan? Semua orang Indonesia keberatan. Walaupun ada beberapa yang nggak keberatan. Kalian lah itu, si 88 orang itu. Nggak tahu kalian anak siapa kalian. Tapi nggak usah nyampe-nyampe ke bapak lah. Tapi memang itulah, berubah lagi ya. Besok-besok kalau mau jadi artis TikTok, nggak begitu ceritanya, nggak begitu caranya. Aku yakin kalian itu sebetulnya sudah berpendidikan. Ya, udah berpendidikan kalian. Kayaknya kalau dilihat dari body-bodinya sih, ya dari tampilan casingnya, kayaknya anak-anak kuliah. Ya, jadi daripada kalian bikin jadi bahan lelucon bendera merah putih itu, ayo kita berlelucon ria sekarang. Ya, jadi kalau ngomongin masalah bendera merah putih, ya di kampung kami dulu ada seorang veteran lah. Veteran ini sudah umur 90 tahun lah ya. Jadi dia itu semangat juangnya itu memang betul-betul kalau sudah 17 Agustus itu ya, orang tanggal 17 tanggal 15 Agustus RT baru baru bikin pengumuman supaya dipasang bendera di seluruh rumah penduduk. Kalau dia dari tanggal 1 sudah dibikin itu, tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Tapi lebih hebat lagi opung kami, tanggal 1 Agustus tahun 2019 sampai tanggal 31 Agustus 2020 nggak turun-turun itu bendera. Iya, bukan karena patriotnya malas dia menurunkan. Maksudnya itu biar semak perjuangannya itu tetap ada kan begitu. Jadi kalau si opung ini kan diundanglah dia di satu upacara kemerdekaan. Ya, nggak tahu aku tahun berapa waktu itu, di kecamatan kampung kami. Ya, kalau mau tahu kecamatan kampung kami itu kecamatan Porsea. Ya, geser sikit itu kecamatan Belgia maksudnya. Jadi diundang opung ini ya, walaupun dia udah umur 90 tahun lebih, tapi suaranya masih kencang. Ya, diundanglah dia untuk memimpin mengheningkan cipta, kan begitu. Ya, jadi disuruhlah naik ke atas podium opung ini kan, mengheningkan cipta akan dipimpin oleh apa namanya dibilang itu, inspektur upacara, kan begitu kan. Tapi dikasihlah kehormatan sama opung ini, dikasihlah mic ini kan, kepada setiap hadirin, marilah kita sama-sama
mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang gugur di medan pertempuran melawan penjajah Belanda sama Jepang pukimaknya itu. Kurang ajar itu satu-satu itu. Banyak kawanku yang mati gara-gara orang itu. Menghentikan cipta dimulai. Jadi mungkin karena apa ya? Karena mengenang dia, ya mengenang dengan perjuangan dia sama kawan-kawannya dulu ya, kawan-kawannya meninggal di medan pertempuran. Tapi Bung, nggak usah lah pala dibilang pukimaknya itu Bung. Gak enak nanti kita didengar Belanda sama Jepang. aduh. Tapi itulah kalau dipikir-pikir ya, ngomong-ngomong masalah tentang kemerdekaan ini, ya kan. Jadi di kampung kami ini ya, walaupun sudah ada larangan katanya social distancing, tapi tetap berjalan yang namanya apa namanya perlombaan ya, perlombaan makan kerupuk, perlombaan tarik tambang, ya pokoknya perlombaan lah ya. Karena memang di kampung kami kan kawasannya kan banyak itu orang Batak semua. Tahu sendirilah, kalau orang Batak ini kan agak keras kepalanya ya, agak keras kepalanya, lebih keras daripada batok kelapa. Yang tempat lain tidak ada ku tengok, ya kan? Nggak ada yang bikin perlombaan itu. Tapi daerah-daerah khusus lingkungan Pala dibikin perlombaan itu. Ya, nggak ada social distancing. Yang penting merdeka. Ya, bayangkan aja. Kalau di tempat lain kan bingung, apa-apa pakai masker, kan tidak mungkin makan kerupuk pakai masker, kan gitu. Nggak mungkin juga Pinang pakai social distancing, kan gitu. Maju kau naik ke atas 1 meter jarakmu, padahal kan harus di sini, harus ditimpa kawannya di bawah. Tapi 1 meter jaraknya kayak mana coba? Aduh, berarti 15 meter lah dibikin. Apanya itu, pohonnya itu jarak 1 meter kan, pesertanya 15 orang. Jadi ngomong-ngomong kembali lagi kepada orang kuliah tadi, anak-anak yang kuliah tadi kan. Jadi sebetulnya inilah anak-anak, mungkin kan tak anak sekolah itu, tak anak kuliah itu yang menginjak bendera tadi. Tengok ini mungkin ini prestasinya tidak ada ini di sekolah, ya. Jadi kalau untuk anak kuliah itu sebetulnya dia itu harus dekat sama dosennya, ya. Ini nggak dekat ini sama dosennya ini, jadi nggak tahu bagaimana menjiwai pelajaran itu, karena nggak dekat sama dosennya, ogah-ogahan. Jadi nggak tahu orang itu nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai nilai-nilai kebangsaan itu sampai dipijak-pijak bendera itu, ya. Jadi kalau misalnya di tempat kuliah itu gampang untuk dekat sama dosen itu, kenali dosennya, dikenali, ya bagaimana cara mengenal dosennya, ya. Kalau misalnya dosennya itu kalau misalnya kita di tempat kuliah itu terus kelihatan itu ya, mana dosen yang ahli sejarah, mana dosen yang ilmuwan, saintifik, kan begitu, yang saintis ya. Jadi kalau dosen sejarah gampang lihatnya itu, kenapa? Kayak mana caranya? Perhatikan, kalau ada dosen yang botak kepalanya di belakang, itu berarti ahli sejarah. Karena apa? Selalu memikirkan masa lalu. Tapi kalau ilmuwan, seorang yang suka eksperimen, ya, dia selalu memikirkan masa depan. Dia botaknya di depan. Karena apa? Selalu memikirkan jauh ke depan. Itu dia. Ya, jadi makanya itu. Ya, kalau orang botak itu kan sebetulnya ada 3 sebetulnya tipe orang botak, bukan cuma dosen aja ya, 3 tipe orang botak ya. Kalau botaknya di depan ya, kan pernah kalian lihat kan, botak cuma di sini aja kan begitu ya, itu namanya pemikir ya, suka mikir orangnya ya, mikir terus, jadi botaknya di depan ini ya. Tapi kalau ya itu artinya dia pemikir. Tapi kalau misalnya dia botaknya di belakang ya, itu artinya dia pintar ya, karena dia selalu menganalisa ya. Kalau di depan dia botaknya itu dia pikir, tapi kalau di belakang
itu artinya dia pintar. Tapi kalau botaknya dari belakang, dari depan keliling ke belakang begini, itu artinya dia pikir dia pintar. Kalau di depan pikir, di belakang orang-orang pintar. Kalau letaknya begini keliling, dia pikir dia pintar. Gak ada habis-habisnya memang kalau ngomongin masalah masa-masa kuliah ini. Iya kan? Jadi kalau di kuliah itu kan biasanya makannya anak-anak kuliah itu kan biasanya diirit-irit ya. Kalau biasanya kalau di rumah di kampungnya dia makan ayam ya, di apa makan indomie lah, makan supermie lah kan begitu. Biasanya dimasakkan mamanya, masak sendiri kan begitu. Ya memang harus diirit-irit. Jadi kalau pas lagi kuliah ya pernah kalau di tempat kuliah itu pasti berjejer yang namanya rumah makan murah kan begitu. Kalau biasanya makan di warung-warung yang agak-agak besar ya, harga nasinya itu 15.000 ya kan, ada yang 13.000. Tapi kalau di lingkungan tempat kuliah biasa gitu kita jumpai itu yang namanya nasi serba 8.000 ya kan gitu. Ada juga nasi serba 6.000 ya kan begitu. Pernah lah aku makan sekali ya. Pernah aku makan sekali di situ. Ya, Bang, nasi satu. Apa lauknya, Bang? Katanya. Ayam ya, Bang, pahanya. Bilang begitu. Ya kan, begitu makan datang, ya kan? Daging kecil kali. Segini ya, memang wajar juga sih. Memang 6.000 atau 8.000 kan. Waktu itu 6.000 lah kalau tidak salah. Jadi aku panggil lah tukang rumah makan ini. Bang, apa katanya? Bang, aku pesan paha ayam, Bang. Bukan paha burung loh. Aku mau makan mas banget, pesan paha ayam, bukan paha burung. Kok kasih nih paha burung? Bukan paha burung Bang itu paha ayam memang Bang. Tapi kan ayamnya ayam kecil. Ya penting ayam lah, pikirku kan. Ya aku makan aja lah kayak gitu. Ya itu dia. Jadi kalau di kuliahan itu ya jadi memang harus apa lah ya, juga masalah hobi ya. Anak-anak kuliah ini hobinya aneh-aneh ya. Kalau laki-laki ya hobinya itu main judi, main biliar, main domino. Tapi kalian ke Padang Bulan sana yang ada di kota Medan sana itu banyak, itu ngumpul itu semua anak kuliah itu rata-rata. Taruhan semuanya uang semester semua itu, nggak kerja kan, jadi nunggu kiriman dari bapaknya itu untuk main judi. Kalau perempuan ya kan hobinya itu ya window shopping kan begitu. Tahu sendiri window shopping kan, ya lihat-lihat ya kan, nongkrong kan begitu. Yang bahayanya kalau sempat ada anak kuliahan punya hobi melaga ayam, iya kan. Sekarang melaga ayam, ya kan, besok ya kan sekarang melaga ayam kampung, ya kan, besok ya kan melaga ayam Bangkok. Besoknya lagi coba lah, bentar lagi dia melaga ayam kampus, kan begitu. Mucikari dong. Itulah kalau ngomong-ngomong masalah kuliah. Jadi kalau orang berpendidikan ya tidak akan mungkin bisa bikin video seperti itu. Itu orang-orang nggak berpendidikan itu ya, orang yang nggak pernah makan bangku sekolah, sering makannya meja sekolah. aduh tahe. Jadi itulah ya, harus kalian tingkatkan itu rasa nasionalisme itu. Kalau bisa kayak hukum tadi ya, ngamuk dia itu oleh karena penjajahan itu, tidak terima dia sampai keluar kata-kata pekimaknya. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kembali.